Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sentra IT. Pada video ini, saya masih akan membawakan tutorial tentang HTML dengan materi sebagai berikut. Yang pertama, ordering list. Ordering list ini yaitu teks berbutir atau item list dengan item berupa angka atau abjad. Yang kedua, unordered list, yaitu teks berbutir dengan item berupa simbol. Yang ketiga, definition list, yaitu teks berbutir dengan item list berupa sub-item yang menjorok ke dalam. Kemudian yang keempat, paragraf. Yang kelima, image. Yang keenam, tabel. Untuk membuat tutorial ini, saya akan menggunakan Notepad yang polos. Tujuan saya menggunakan Notepad yang polos agar kalian bisa menghafal atau kita bisa menghafal tag-tag dari elemen HTML. Karena kalau misalnya kita menjadi programmer nanti, kita langsung ke coding. Jadi langsung buat codingnya. Dari sekarang, eh, kita harus dibiasakan untuk membuat codingnya dengan mengetikkan sintak-sintaknya. Jadi tidak nyontek ke Google atau kemanapun. Nah, di sini saya akan membuat tag HTML kosong dulu atau dokumen HTML-nya. Yang pertama di sini tag HTML buka. Kemudian saya tutup dengan tag HTML tutup. Berikutnya tag head. Kemudian head tutup. Di dalam tag head saya akan memberikan nama dari dokumennya, yaitu ordered list. Kemudian saya tambahkan lagi di sini tag body buka dan body tutup. Di atas tag HTML, saya akan tambahkan di sini tag doctype HTML. Nah, doctype HTML ini adalah semacam kode yang akan diberikan kepada browser yang menyatakan bahwa dokumen HTML ini support atau sudah mendukung fitur-fitur HTML5. Nah, untuk berikutnya nanti setiap akan membuat dokumen HTML akan selalu ditambahkan tag doctype HTML. Nah, setelah itu saya akan membuat ordered list. Ordered list adalah teks berbutir atau teks yang mempunyai item-item list dalamnya. Baik itu item list yang berupa angka atau abjad. Sebagai contoh, saya akan membuat ordered list pada tag nama hari. Nah, nama hari ini mempunyai 7 nama dari Senin sampai Sabtu. Nah, untuk
mendapatkan itemnya, kan? Untuk membuat itemnya dengan ordering list. Di sini eh, pakai tag OL. Kemudian ditutup dengan tutup tag OL. Nanti hasilnya yaitu seperti ini. 1 Senin, 2 Selasa, kemudian dan seterusnya. Kemudian di sini misalnya yang ketujuhnya itu yaitu Minggu. Nah, di sini misalnya ini Rabu, kemudian Kamis, dan seterusnya. Nanti hasilnya seperti ini. Hasil dari pembuatan ordering list pada HTML. Untuk membuat itemnya, di sini kita tambahkan tag LI. LI ini singkatan dari list item. Jangan lupa ditutup dengan tutup LI. Kita buat LI ini sampai 7 karena ada 7 item. Yaitu Senin sampai Minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Setelah itu kita ketikkan itemnya di sini dengan nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, sekarang udah selesai. Kita buat list item dari nama hari ini. Kemudian kita simpan. Nama filenya yaitu ordering_list.html. Oke. Jangan lupa untuk memberikan subscribe dan like pada channel Sentra IT ini dan tekan gambar loncengnya agar kalau misalnya ada materi baru kalian bisa menontonnya. Setelah ini kita tampilkan di browser. Kita klik di sini, kemudian klik kanan di file ordering list, kemudian kita pilih open, kemudian pilih Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome sebagai browsernya. Nah, ini hasilnya. Ini dari ordering list atau list item dengan butir itemnya berupa angka. Di sini ada nama hari, kemudian harinya, itemnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tiap item diberi angka atau butir dengan angka. Nah, bagaimana kalau kita mau buat butirnya itu atau
item listnya ini, ya butirnya, itu menggunakan abjad. Nah, kalau kita mau menggunakan abjad, kita tinggal modifikasi aja di codingnya di sini. Nah, untuk membuat item listnya itu berupa angka butirnya, di sini saya tambahkan atau kita tambahkan type sama dengan A. Kita tambahkan di sini atribut atau properti type sama dengan A. Kemudian setelah itu kita simpan dengan menggunakan Ctrl S. Kita kembali lagi ke browser dan refresh. Nah, sekarang udah ganti. Ya, jadi A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G untuk butir itemnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau ganti lagi jadi I? Jadi I1, I2, dan seterusnya. Kita tinggal ganti aja type-nya di sini, I. Kita simpan, kemudian setelah itu kita refresh lagi. Nah, ini hasilnya. I, I2, dan seterusnya. Secara default, ini pakai angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya untuk butir item list-nya. Oke, kalau bagaimana kalau misalnya kita ingin huruf besar, misalnya abjadnya A, B, C, D huruf besar, tinggal ganti aja type-nya jadi A besar. Nanti setelah kita simpan dan kita refresh, hasilnya akan berubah untuk butir itemnya. Jadi seperti ini. Nah, oke, ini adalah teks berbutir atau item list dengan ordered list. Berikutnya, kita akan bahas unordered list. Unordered list ini adalah sama ya, ordered list, tapi di sini itemnya itu bukan angka atau bukan abjad, tapi berupa simbol. Itu simbol lingkaran, kotak. Nah, sekarang kita mulai buat yang unordered list. Di sini buka file baru, new tab. Nah, kita tambahkan di sini doc type HTML. Kemudian tambahkan tag HTML-nya, HTML buka. Kemudian tag HTML tutup. Head. Head tutup. Kemudian di sini kita tambahkan title. Kemudian unordered list. Kemudian tutup title. Setelah itu kita tambahkan body dan tutup body. Oh ya, tutorial ini akan berseri ya. Jadi beberapa video akan membahas tentang HTML sampai beberapa sesi. Setelah HTML selesai materinya, kemudian baru CSS, kemudian JavaScript, jQuery, Bootstrap. Nah, itu adalah untuk pembahasannya. Untuk unordered list di sini contohnya misalnya kita ada program khusus
Kemudian setelah itu kita buat itemnya, item listnya dengan UL. UL ini singkatan dari unordered list. Singkatan dari ini. Diambil huruf awalnya doang UL. Kemudian setelah itu baru kita tentukan itemnya di sini. LI. Kemudian LI. Saya buat 5 item atau 4 item. Kemudian item yang kedua. Kemudian item yang ketiga. Kemudian item yang keempat. Dan item yang kelima. Program khusus ini ada beberapa program, yaitu yang pertama misalnya web design. Kemudian yang kedua web programming. Yang ketiga ada programming. Yang keempat ada database. Yang kelima ada grafik design. Nah, ini contoh dari item-item listnya dengan menggunakan unordered list. Setelah itu kita simpan. Kemudian beri nama di sini unordered list .html. Setelah kita simpan, kemudian kita buka di browser dengan cara di sini di kanan di file unordered list, kemudian pilih open with, kemudian pilih Google Chrome. Nah, ini adalah hasilnya. List item dan menggunakan unordered list. Di sini bukan pakai angka lagi, butir angkanya. Butirnya bukan pakai angka lagi, kan? Butir itemnya, tapi pakai simbol seperti di Word, bullet and numbering. Ini bullet. Di sini simbolnya itu berupa bulatan ya, atau disk, laser disk seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau ubah, kan? Untuk list itemnya itu simbolnya nggak pakai disk. Ada berapa library atau simbol pada unordered list di HTML. Di HTML itu untuk unordered list simbolnya itu ada 3. Ada disk, bulatan seperti ini tapi berisi. Kemudian yang kedua ada circle, sama bulatan kayak gini tapi bolong dalamnya seperti donat. Yang ketiga ada square, itu kotak berisi berwarna hitam seperti ini. Oke, nah sekarang kita ganti item simbol-simbolnya dengan menggunakan disk, dan menggunakan square, dan menggunakan circle. Untuk mengubahnya, kita tambahkan di sini, di tag UL, dengan menambahkan properti type. Kemudian kita isi dengan circle. Setelah itu, kita ke browser dan refresh. Coba lihat lagi. UL type
circle kurang L. Kalau kita salah ngetikanya nanti nggak akan kebaca di library-nya. Kemudian kita refresh. Nah ini hasilnya. Ini adalah simbol dari circle. Beda dengan tadi. Kalau tadi dalamnya itu ada warna hitam. Kalau ini enggak, bolong. Berikutnya, kita mau ganti dengan simbol yang ketiga, yaitu square atau kotak. Kita tinggal ganti aja di sini dengan square. Jangan salah ejaan supaya tampil di browsernya. Kemudian setelah itu simpan dan kita refresh. Nah ini hasilnya. Ini adalah simbol dari square. Secara default atau secara otomatis simbolnya adalah this. Ya untuk penulisan this seperti ini. This. Nah ini adalah defaultnya. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Nanti akan saya jawab untuk video berikutnya. Kemudian yang ketiga, kita buat definition list. Definition list ini sama ya, kayak list item tadi, tapi dia bukan angka atau abjad, tapi berupa tanda tab, maju ke kanan, gitu kan, masuk ke dalam, kayak gitu. Untuk sub itemnya. Nah, untuk contohnya, saya akan buat file baru dulu. Di sini buat lagi doc type, kemudian HTML. Nah, kalau kita sedang belajar, diusahakan kita konsisten ya. Kita mengetikkan tag HTML itu manual, kayak gitu. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita hafal. Yang namanya programmer itu, kalau mengetikkan coding atau script-nya itu harus hafal. Karena ada kemungkinan kita bikin coding, pimpinan kita duduk di sebelah kita, ngeliatin. Nah, kalau kita misalnya enggak hafal, ya kita malu. Jadi di sini diusahakan kita buat 3HTML itu manual sampai hafal. Setelah hafal baru kita bisa yang menggunakan library itu. Kemudian kita buat tag-nya HTML, kemudian tutup HTML, kemudian head, kemudian tutup head, kemudian kita tambahkan title di sini untuk judul dokumennya atau nama dokumennya, title. Di sini definition list. Title. Oke. Kemudian jangan lupa ditambahkan body karena kalau nggak ada bodinya nggak akan tampil di browser. Apa yang kita buat di browser, di body, bagian body nanti akan tampil di browser. Di sini untuk body. Oke. Setelah itu kita buat definition list-nya. Di sini saya akan membuat tag-nya yaitu design web. Nah, di sini saya akan buat hook-nya tebal dengan menggunakan HTML dan garis bawah dan menggunakan HTML juga. Untuk buat tebal dengan HTML, ini pakai B. B ini bold.
Kemudian kita buat di sini tutupnya, tutup B. Setelah itu di dalamnya kita tambahkan underline yaitu U. Kemudian tutup U. Nah, kalau pakai CSS, tebal itu pakai font weight. Nanti pilih bold atau border. Kemudian untuk garis bawah menggunakan text decoration kayak gitu. Pilih nanti underline. Tapi kalau pakai HTML pakai B dan tutup B untuk tebal dan U dan tutup U untuk garis bawah. Pakai tag ini. Kemudian berikutnya adalah di sini jangan lupa tambahkan titik dua. Nah, kemudian kita buat di sini definition list. Definition list ini pakai DL tagnya. DL, kemudian kita tutup dengan tutup DL. Setelah itu di dalam DL di sini ada sub item atau ada itemnya yaitu dengan menggunakan DT. DT ini adalah div item. Ini DT. Nah, kita di sini tambahkan komentar untuk menjelaskan apa arti dari DL, DT, dan lain-lain. Di sini DL sama dengan atau titik dua definition list. Kemudian DP di sini ini adalah sintaks untuk komentar. Komentar ini adalah untuk memberikan keterangan pada coding untuk menjelaskan bahwa coding ini bagaimana, bentuknya apa, atau artinya apa, seperti itu. Untuk apa namanya komentar ini tidak akan ditampilkan pada browser. Kemudian ini div item dt div item. Kemudian di sini dt diisi dengan item dari desain web. Desain web itu yang pertama ada web dasar atau ada misalnya front end misalnya. Kemudian di dalam front end ini ada subnya lagi atau subnya lagi. Nah, untuk membuat subnya di sini pakai DD. DD ini singkatan dari definition description. Ini DD. Ini singkatan dari definition description. Ini saya copy, kemudian ganti. Oke. Nah, DD ini diisi dengan item-item front end atau sub item dari desain web. Nah, ini kita tambahkan HTML. Kemudian kita tambahkan lagi CSS. Kita tambahkan lagi di sini JavaScript. Kita tambahkan lagi
jQuery, dan yang terakhir adalah Bootstrap. Oke. Berikutnya, kita akan menambahkan sub-item yang kedua dari desain web, yaitu web programming. Nah, untuk menambahkan sub-item, berarti di sini kita tambahkan lagi DT di file itemnya. Tambahkan lagi tag DT. Jangan lupa tutup DT. Nah, di sini kita tuliskan backend. Backend-nya kita tambahkan di sini DD-nya. Backend-nya itu bisa PHP, bisa 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 VB.NET atau bisa Java. Oke, kemudian kita simpan, Ctrl S. Kita di sini buat ketik judulnya, yaitu definition underscore list. Kemudian .html. Kemudian klik tombol save. Nah, setelah itu kita buka di browser. Klik kanan di file definition list, kemudian open with, kemudian pilih Google Chrome. Ini hasilnya. Ini adalah hasil dari list item yang menggunakan DL ya, menggunakan DL definition list. Nah, untuk buat front end-nya itu sebelumnya diawali dengan menggunakan DL dulu sama dengan OL dan UL. Kemudian untuk membuat teks front end dan back end di sini menggunakan PT di item. Kemudian untuk HTML, CSS, JavaScript, jQuery, dan Bootstrap menggunakan DD atau DD. Itu definition description. Oke, kalau ada yang tanyakan bisa tulis di komentar. Jangan lupa berikan subscribe-nya dan like ya. Kemudian berikutnya yaitu ada paragraf. Paragraf ini yaitu untuk membuat artikel atau deskripsi dari perusahaan. Biasanya ada pada company profile perusahaan atau pada web perusahaan, bukan? Tapi nanti di bagian awal, bagian homepage-nya biasanya ada ininya, deskripsi tentang perusahaan tersebut. Yaitu perusahaan tersebut, perusahaan apa, bergerak dalam bidang apa, kemudian di mana, bukan? Perusahaan tersebut berada, dan produk-produknya. Kayak gitu. Untuk membuat paragraf, kita buat lagi file baru. Masih menggunakan Notepad. Untuk pertemuan pertama dan kedua, saya akan selalu menggunakan Notepad. Kemudian pertemuan ketiga dan seterusnya, saya akan menggunakan
teks editor lain. Oke, di sini kita buat doctype, kemudian HTML, kemudian HTML, kemudian tutup HTML, kemudian saya tambahkan di sini head, kemudian tutup head, kemudian tambahkan lagi title untuk menuliskan di dokumennya, title. Di sini judul dokumennya ada paragraf. Kemudian tutup title. Setelah itu kita buat tag body buka dan body tutup. Oke, berikutnya di sini baru kita tambahkan paragrafnya. Untuk membuat paragraf dalam HTML itu menggunakan eh, tag P seperti ini. P buka, kemudian P tutup. P itu kepanjangan dari paragraf. Oke. Kemudian kita buat teksnya. Di sini saya buat teksnya itu menggunakan generate text. Saya pakai ini, pakai teks Lorem. Di sini untuk contoh kita nggak perlu pakai teks yang biasa ya. Jadi teksnya jangan terlalu formal. Jadi kita pakai uh, dummy aja di sini menggunakan Lorem Ipsum Generator. Oke, pilih yang ini, yang website resminya. Kita copy paragrafnya dari sini dulu. Ini untuk paragraf 1. Copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, kalau pakai Notepad mungkin ini manual ya. Seperti ini. Juga sama. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini. Dan yang kiri. Ini kita buat lagi P-nya untuk yang bawah. Kita kopikan lagi dari sini. Kemudian kita paste di sini. Kita buat 3 paragraf.
Kemudian ini kita mau buat 4 ya, buat 5 atau 4 ya. Karena kan nanti untuk paragraf dengan rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan. Ya ini kita copy aja, simpan di bawahnya. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan eh, coding untuk format paragrafnya, untuk rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Empat. Nah, untuk membuat ininya, membuat perataan, bisa pakai HTML, bisa pakai CSS inline. Kalau kita mau banyak atribut, lebih baik pakai CSS inline. Misalnya kita mau uh, jarak spasi antar barisnya itu misalnya 1,5 atau 2 seperti itu. Nah, itu pakai CSS inline. Nah, ini saya buat dulu align. Di sini web. Ini menggunakan HTML. Kemudian yang kedua, align center. Kemudian yang ketiga, align right. Kemudian yang keempat, align justify. Kemudian kita simpan, beri nama paragraf. .html. Setelah itu kita buka di browser. Caranya di klik kanan di nama file paragraf, kemudian open with, kemudian Google Chrome. Nah, di sini paragrafnya sudah tampil. Yang paling atas ini rata kiri. Dia sebelah kiri rata, sebelah kanan tidak rata. Yang kedua, di sini rata tengah. Lihat, kiri enggak rata, kanan tidak rata. Jadi dia ke tengah, kayak gitu, mengarah ke tengah. Yang ketiga, rata kiri tidak rata, rata kanan rata, ini adalah rata kanan. Jadi yang pertama rata kiri, yang kedua rata tengah, yang ketiga rata kanan, dan yang keempat yaitu rata kiri kanan. Kayak gitu. Lihat di sini, kiri rata, kanan rata. Kemudian kita tambahkan judulnya. Judulnya saya pakai T, TH2 atau H3 biar nggak terlalu besar. Kemudian setelah itu di sini bisa pakai align. Kemudian center.
Nah, kita juga bisa di sini nambahkan B, B untuk bold atau tebal. Kemudian underline dengan U. Di sini paragraf atau judul paragraf. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita ke browser lagi, klik di sini. Nah, sekarang udah ada judulnya. Kayak gitu. Nah, bagaimana kita mau membuat spasi antar baris? Ini spasi antar barisnya itu satu ya. Spasi antar baris itu dikenal dengan line height atau tinggi ya, tinggi eh, baris. Kita tambahkan di sini pakai style. Nah, ini harus pakai CSS, nggak bisa pakai HTML. Style, kemudian line height, eh, misalnya di sini 2. Yang kedua, line height-nya di sini 1,5. 1,5 di sini pakai 1,5. Kemudian yang ketiga di sini 1. Dan yang keempat, line height-nya di sini menggunakan 3. Oke. Nah, mari kita lihat di browser bagaimana hasilnya. Kita klik di sini, di refresh. Ini hasilnya. Untuk yang paragraf pertama, di sini line height-nya itu 2. Kemudian, untuk yang kedua, 1,5. Ini 1,5 yang tengah. Yang ketiga, itu 1 line height-nya, jarak spasi antar barisnya. Yang keempat, di sini 3. Seperti itu. Oke, untuk paragraf seperti ini. Ini hasilnya. Berikutnya adalah kita akan memanggil atau menampilkan gambar dari suatu folder di browser atau image. Untuk membuat image atau manggil gambar, di sini kita buka file baru. Jangan lupa di sini doctype, kemudian HTML, kemudian kita tambahkan lagi di sini tag HTML buka, kemudian tag HTML tutup, kemudian head, kemudian tutup head. Ini harus hafal ya. Kalau mau jadi programmer harus hafal. Kalau nggak hafal ya aneh aja. Kemudian title, kemudian di sini image atau gambar. Aneh, programmer nggak hafal tag HTML.
Kemudian setelah itu baru body, kemudian tutup body. Nah, kita akan memanggil gambar. Gambarnya itu gambar logo Center IT. Saya udah buat folder di sini, diberi nama images, kemudian saya simpan ini gambarnya. Gambarnya mau saya cropping dulu kayaknya sih. Ini cropping, size image, copy, select, copy gimana ya? Nah, ini crop. Saya menggunakan gambar ini ya karena biar nggak kena license, karena gambar logo ini buatan saya. Gitu. Kemudian setelah itu baru simpan. Oke, setelah kita simpan logo Center IT-nya, kemudian berikutnya saya buka notepad-nya di sini. Eh, kita buat dulu di sini eh, tag-nya. Nah, pakai tag H3 di sini untuk memberi judul gambarnya. Di sini logo Sentra IT, logo channel Sentra IT pertama. Kita akan buat dua, kita bedakan ukurannya. Ini ini dua. Nah, untuk memanggil gambarnya supaya tampil di browser, kita gunakan tag img atau image. Kemudian setelah itu baru kita di sini uh, tambahkan src. Src ini adalah short untuk mengetikkan alamat gambarnya di mana path-nya, yaitu di sini di HTML, di images ya, dari images, kemudian baru nama logonya. Ini saya di rename aja, logo Sentra IT. Kemudian berikutnya kita ke Notepad lagi di sini. Kita panggil nama foldernya images. Kemudian di sini nama filenya harus sama ya. Kita copy aja. Kalau nggak sama nanti nggak tampil. Kemudian jangan lupa di sini ekstensinya. Untuk tahu ekstensinya kita bisa dari sini biasanya ada view sini, ada view, kemudian file name extension diklik.
kita di sini menggunakan list, ada list nggak di sini list. Nah, ini ekstensinya JPEG. Jadi untuk menampilkan tipe filenya dari view, kemudian pilih show, pilih filenya extension. Jadi baru di sini tampil type ini JPEG. Nah, selanjutnya kita isikan di sini JPEG. JPEG-nya bisa kecil, bisa besar. Kalau kita lihat di sini, gambarnya di sini JPG-nya ukurannya besar ya segini. Coba di sini. Kita pilih properties. JPEG kecil. Nah, kita bisa pakai ini nih untuk ekstensinya. Ini nggak bisa diperbesar. Jadi di sini diklik kanan, kemudian show more, kemudian properties. Nah, di sini ada uh, type of file .jpeg yang ini kecil. Nah, ini saya udah gunakan yang kecil seperti ini. Kemudian ukurannya kita lihat di sini ukuran file aslinya yaitu 585 kali 345 pixel. Ini width, ini height-nya. Kemudian kalau kita mau ganti, kita di sini tambahkan property width. Kalau segitu mungkin terlalu besar ya. Width di sini, ini satunya pixel, misalnya di sini 300, height-nya misalnya 290 pixel. Kemudian untuk yang bawahnya, kita ukurannya di sini ini 500, ini kali 300. Coba lihat hasilnya berapa. 345 berarti maksimum 345. Berarti di sini 300 saja. Atau yang ini 400. Kemudian kita simpan, beri nama image.html. Kemudian klik tombol save. Nah, setelah itu kita ke atas ini. Ini pakai turun ke bawah ini pakai BR ya. BR itu break flow. Jadi untuk coding enter di HTML. Kalau misalnya BR-nya 1 berarti jaraknya enternya 1 kali. Kalau 2 berarti 2 kali. Nah, untuk sintaknya ini BR kemudian garis miring. Bisa juga pakai BR seperti ini. Kalau tanpa garis miring, berarti BR-nya itu BR versi HTML4 ke bawah. HTML 1, 2, 3, 4. Tapi kalau BR-nya, garis miringnya, setelah BR, ada garis miringnya, gitu kan, setelah BR, dalam tag BR ini, maka ini adalah BR, coding BR, versi HTML5. Kita bisa pakai yang mana aja karena browser belum menghapus library HTML4 ke bawah. Soalnya kalau misalnya hapus, udah dihapus, mungkin nggak kebaca atau nggak ada efeknya. Kemudian kita simpan, tambahkan di sini ALT atau alternatif. Di sini logo.
Apa fungsi dari ALT ini? Fungsi ALT ini adalah eh, untuk menampilkan keterangan ya pada browser apabila kita di sini salah menuliskan eh, nama foldernya, misalnya image nggak pakai S cuma image doang, tapi nama logonya benar dan pakai ekstensi. Maka nanti akan tampil tulisan logonya. Tapi kalau misalnya benar, nama folder dan nama dan ekstensi file gambarnya itu akan tampil tulisan alternatif atau logonya. Yang akan tampil adalah gambarnya. Di sini ALT sama dengan logo. Logo Central IT. Logo channel. IT. Kemudian logo channel Central IT. Ini, nah, saya simpan. Kemudian kita di sini buka di browser. Image.html, klik kanan, kemudian open with, kemudian pilih Google Chrome. Nah, ini hasilnya. Di atas, ini logo, gitu kan, ditampilkan dengan ukuran 300 kali 290 pixel yang atas. Sedangkan yang bawah, di sini eh, ukurannya 400 kali 300 pixel. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita salah memanggil atau menuliskan ininya, foldernya misalnya di sini, jadi image. Padahal kan seharusnya images di sininya, images. Nah, kita akan tampilkan, simpan, klik di sini. Nah, di sini ada tulisannya, logo channel dan ID. Kalau muncul seperti ini, berarti ada terjadi kesalahan dalam penulisan nama folder atau nama gambar atau nama logo atau eh, nama ekstensinya kayak gitu. Jadi kalau seperti ini berarti kita bisa tahu, oh berarti ini salah nih dalam penulisan nama folder atau nama logo atau nama ekstensinya. Jadi kita langsung ke sini, perbaikinya ke SRC kayak gitu. Jadi di sini tambahin S. Kemudian kita refresh. Nah, ini udah. Bagaimana kalau misalnya kita salah menuliskan ininya, nama logonya. Misalnya logo Sentra doang. Kemudian logo CPG. Kemudian kita refresh. Ini juga sama salah. Ini kayak apa namanya exception handling. Jadi kalau misalnya terjadi error nanti ini tampilnya seperti ini loh. Ada kesalahan di sini. Nanti kita sebagai programmer bisa tahu, oh berarti di sini ada kesalahan di penulisan nama logonya atau nama foldernya atau nama ekstensinya. Berarti kita langsung ke sini. Jadi nggak usah bingung. Oh kemana nih apa namanya memperbaikinya di mana? Gitu. Nah berarti langsung ke sini. Bagaimana kalau misalnya kita nggak pakai JPEG ini? Saya lupa. Bagaimana hasilnya? Sama gini juga. Berarti kalau seperti ini, kita langsung ke SRC di dalam codingnya. Nah, di sini tambahkan misalnya JPEG.
Kalau misalnya kita nulis JPG, bisa nggak? Coba. Kemudian kita refresh lagi, nggak bisa. Jadi harus sama dengan ekstensi aslinya di sini, JPG. Atau di sini. Nah, ini caranya ke situ. Kemudian setelah itu kita betulkan lagi JPEG simpan. Kemudian kita refresh lagi. Nah, seperti itu. Sekarang udah betul semua untuk penulisannya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah tabel. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data. Nah, kenapa data tersebut simpan dalam tabel? Maksudnya apa? Maksudnya itu supaya rapi aja. Kalau enggak kan kayak berantakan gitu. Ya kalau misalnya kita dalam tabel, nah, tampilannya rapi. Jadi datanya terorganisir di kolom mana, di baris mana, kelihatan. Ada garis-garisnya juga. Kemudian untuk buat tabel, di sini saya akan buat tabel seperti ini. Nah, di sini saya buat tabel, misalnya ini ada nomor, kemudian ada nama produk, nama barang, kemudian di sini ada harga, akan buat seperti ini. Yang pertama misalnya satu, ini buku. Harganya di sini Rp 10.000. Yang kedua, ballpoint. Ballpoint di sini harganya Rp misalnya 5.000. Kemudian yang ketiga ada pensil. Pensil bisa di sini harganya 3.000. Rp. Kemudian yang keempat yaitu penggaris. Penggaris di sini misalnya harganya sama 3.000. Kemudian yang kelima di sini saya akan mengetikkan nama barangnya atau masukkan nama barangnya yaitu kertas. Ini kertas fotokopian misalnya. Kertas ini kan A4 atau F4. Ini satu rimnya harganya di sini misalnya 40.000. Kalau ini per piece, per satuan.
Di sini saya buat garis-garisnya. Ini tebal. Kemudian ini dibuat ke tengah, center. Kemudian saya tambahkan lagi baris baru di sini. Nah, untuk judulnya di sini misalnya daftar barang. Nah, ini saya ketengahkan. Kemudian tebal. Nah, saya akan membuat tabel seperti ini dengan menggunakan HTML. Ini ke tengah. Bagaimana codingnya? Kita membuat tabel seperti ini dengan menggunakan HTML. Oke, kita langsung membuat tabelnya. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk memberitahu kalian kalau ada video baru dengan materi baru. Kemudian ini pertama kita tambahkan doctype, kemudian HTML, kemudian HTML buka, kemudian HTML tutup. Setelah itu baru di sini add dulu ya. Add. Kemudian di sini title. Kalau kalian mau kerja jadi programmer, nanti pada testingnya buat front end dan back end-nya. Kalau untuk full stack. Tapi kalau untuk front end nanti front end-nya. Ya minimal bisa HTML gitu kan. Nanti misalnya disuruh membuat tabelnya yang nanti akan diisi dengan data dari database. eh, Tabel itu pakai HTML. Di sini title. Kalau kita udah biasa gitu kan, misalnya kita memperketat diri untuk supaya hafal dokumen buat coding HTML atau tag HTML-nya, nanti pada saat kita tes itu gampang, nggak kebingungan, nggak harus googling. Kemudian di sini tabel. Kemudian berikutnya adalah di sini body, kemudian tutup body. Setelah itu kita buat tabelnya. Untuk tabel ini dibuat eh, menggunakan tag table untuk tag pertamanya. Kemudian tutup table. Kemudian setelah itu baru eh, setelah table, kita lihat di sini setelah tag table. Kemudian ada baris. Tag table ini adalah merupakan eh, bagian yang paling luar dari tabel. Kayak gitu. Yang paling luar, kemudian dalamnya ada baris. Ini, baris, baris, baris. Kemudian setelah baris baru kolom. Jadi yang pertama di-define adalah tag table-nya. Kemudian jangan lupa tutup table-nya. Setelah itu berikutnya adalah barisnya. Baris di sini TR atau TR artinya tabel row. Kemudian di sini tutup TR.
Kemudian setelah titik PR ada kolomnya yaitu TD atau TD. Artinya tabel data. Jadi untuk menyimpan data dari tabel tersebut. Nah, di sini lihat tabelnya itu ada 3 kolom. Nomor, nama barang, dan harga. Berarti TD-nya ada 3. Kita buat 3 buah TD. Dipain dulu. TD 1, TD 2, kemudian TD 3. Kemudian ini ada berapa baris ya ke bawahnya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti di copy sebanyak 5 kali PR-nya. Jadinya langsung ke bawah. Yang atas ini untuk tabel header. Untuk kolom-kolomnya, nama kolom. Yang bawah untuk katanya. Ini 1. Kemudian kita copy lagi 2. Kita copy sampai 5. 3. 4. Dan yang terakhir 5. Nah, udah ada 6 baris termasuk judul. Untuk judul, di sini tuliskan judulnya. Nomor, kemudian ada nama barang, kemudian ada harga. Kemudian harga. Nah, kemudian berikutnya di sini untuk nomornya ya. Nomornya di sini di TD pertama. Di TD pertama itu nomor 1. Ini nomor 2. Jadi di tiap TD itu dari row tersebut di TD pertama itu nomor 1, nomor 2, 3, kemudian 4, kemudian 5. Ini nomornya, nomor urut. Kemudian yang kedua di sini nama barangnya. Nama barangnya pertama buku. Kemudian yang kedua ballpoint. Yang ketiga di sini pensil. Kemudian yang keempat di sini penggaris. Yang kelima di sini kertas. Berikutnya yaitu harganya. Yang pertama di sini Rp 10.000. Kemudian yang kedua Rp 5.000. Yang ketiga Rp 3.000. Yang keempat Rp 3.000 juga. Dan yang kelima di sini Rp 40.000. Nah, kita lihat di sini. 10.000, 5.000, 3.000, 3.000, 40.000. 10.000, 5.000, 3.000, 3.000, 40.000. Kemudian untuk judulnya kita di sini buat di bawah tabel, table buka di atas PR. Kemudian di sini pakai caption. Caption untuk judulnya. Di caption ini kita tambahkan judulnya yaitu daftar barang. Sama dengan yang di Excel. Ini. Nah, daftar barangnya tebal. Kemudian saya mau nambahkan di sini bergaris bawah.
Oke. Kemudian di sini saya tambahkan untuk tebahnya dan garis bawah, saya mau pakai CSS inline. Di sini dibuat, atau ini bisa pakai A3 aja ya supaya tebal. Saya mau pakai A3 karena supaya nggak terlalu besar tulisannya. Kemudian di sini jangan lupa kita tambahkan CSS inline-nya. Style. Kemudian di sini uh, text decoration. Titik kedua di sini underline. Kemudian setelah itu kita simpan tabelnya. Beri nama tabel.html. Kemudian klik tombol save. Setelah itu mari kita buka di browser. Di kanan di nama file table. Kemudian pilih open with. Kemudian pilih Google Chrome. Ini hasilnya seperti ini. Di sini uh, udah ada ya. Ini nama kolom. Kemudian ini item-itemnya. Cuma di sini nggak ada garisnya. Ini judulnya udah ada. Untuk membuat garisnya, kita tambahkan di sini atribut border. Border sama dengan satu. Satu ini 1 pixel ya. Ukuran garis dari tabelnya. Kemudian setelah itu kita refresh. Ini hasilnya. Nah, kemudian di sini untuk ininya ya, judul tabelnya ini kalau di Excel kan dia tebal. Nih. Nah, bagaimana supaya tebal atau berformat tebal? Di sini kita menggunakan tabel header atau TH. TR ini TR dulu, TD-nya ganti dengan TH. Tabel header. Tabel header, D-nya lebih dengan H. Nanti tulisannya otomatis tebal dan berada di tengah-tengah sel dari kolomnya. Kemudian setelah itu baru kita refresh, sudah disimpan dengan menggunakan Ctrl S. Jangan lupa. Kalau belum disimpan di sini bisa gambarnya bulatan, tanda silang kayak gini. Kemudian setelah itu baru klik refresh. Nah, ini tabelnya. Nah, sekarang di sini angkanya kan, angkanya masih uh, rata kiri. Kita buat rata tengah. Kita rata tengah misalnya mau pakai coding HTML, berarti di sini align. Align di sini center. Kopikan di sini coding ini, align center ini ke semua PD atau kolom yang ada angkanya, nomornya, yang ada nomornya. 3, kemudian di sini 4, kemudian di sini 5, kemudian ini. Nah, kemudian kita buat tabelnya
itu ukurannya misalnya dengan width ya. Width di sini coba pakai misalnya 300 pixel. Kemudian di sini untuk ininya ini aja dulu. Kemudian kita simpan, kemudian refresh. Nah, tabelnya lebih lebar begitu. Selain pakai pixel bisa juga pakai persen. Kalau persen berarti 100%. 100% berapa lebarnya. Nah, segini 100%. Berarti kita pakai 300 saja. Pixel. Kalau persen biasanya udah pakai buset. Nanti kita tinggal manggil library-nya aja supaya nggak terlalu lebar satu halaman penuh. Nah, kemudian kita refresh. Nah, ini sudah seperti ini. Ini hasilnya tulisannya. Kemudian di sini coba lihat eh, dari tulisan buku ke garis itu terlalu mepet ya, nggak ada spasinya. Demikian juga untuk harga. Kita akan memberikan eh, atau jarak antara nama barang dan harga itu dari garis tabelnya. Nah, untuk memberikan eh, jarak di sini supaya ada geser ke tengah sedikit, ini menggunakan coding HTML entities. Nulisnya itu HTML entities. HTML entities itu HTML coding khusus. Di sini kita mau bikin coding spasi di sini. Spasi ya itu HTML entities-nya adalah menggunakan dan NBSP kayak gini. Dan NBSP artinya new bit spacing. Jadi nanti ada spasinya, ada jaraknya. Kalau kita pakai spasi kayak gini, nggak bisa, nggak akan kebaca, kan? Harus pakai dan NBSP. Coba yang RP ini nanti kita pakai spasi seperti itu. Sedangkan yang lainnya pakai dan NBSP. Nah, selain dari uh, NBSP, ada yang lainnya di sini pasti di sini dengan menggunakan dan NBSP. Kemudian yang kedua ada lagi copyright ya, copyright ini HTML kritisnya yaitu dan copy kayak gitu dan lain-lain. Nah ini saya pindahkan ke ini supaya nggak ke kita. Kemudian setelah itu baru kita simpan. Ini belum kesimpan, masih gambar bulatan. Udah klik save, file save.
Nah, lihat di sini yang nggak pakai dan BSP itu cuma yang 10.000-nya lainnya pakai untuk yang nama barang dan harga. Kalau yang ini sih nomor nggak usah. Nah, ini pakai spasi nih. Ke sini misalnya. Baca enggak. Kemudian setelah itu baru kita Ctrl S, kemudian refresh. Lihat di sini pada buku, ballpoint, kemudian pensil, penggaris, kertas, 5.000, 3.000, 3.000, dan 40.000. Di sini ada spasinya, jarak. Kecuali yang 10.000. Padahal yang 10.000 itu udah pakai spasi biasa, pakai spasi dari keyboard. Tapi nggak kebaca tetap. Karena browser itu membahasnya coding, kan? Bukan spasi yang seperti ini. Jadi di sini eh, nggak ada pengaruhnya, walaupun di sini spasinya sampai sini. Kita simpan. Tetap aja. Di sini nggak akan bergeser. 10.000-nya tetap di sini. Jadi browser hanya membaca coding. Nah, kita ubah di sini jadi dan NBSP. Ini adalah coding spasi. Kemudian kita refresh di sini. Ya, sekarang udah geser. Kemudian berikutnya kita ingin tabelnya itu agar ya, ada di tengah-tengah halaman. Nah, berarti kita harus line center pada tabelnya. Di mana kita buat line centernya? Line centernya itu detectable di sini. Tambahkan di sini. Line dengan center. Nanti di tengah-tengah halaman. Letaknya. Detectable. Kemudian setelah itu kita klik lagi refresh di browser. Lihat di sini. Sekarang tabelnya udah pindah di tengah-tengah halaman beserta judul-judulnya. Judulnya ikut pindah karena judulnya itu diletakkan dalam tag table. Jadi ikut. Tapi kalau judulnya di atas tag table, di luar tag table, maksudnya nanti nggak akan ikut. Misalnya di sini saya komen dulu. Nah, untuk komentar di HTML pakai seperti ini. Itu ya tanda seru. Ini minimal 2 ya. Kemudian di sini seperti ini. Kita captionnya pindahin di atas sampai di dalam body. Kemudian simpan. Kemudian setelah disimpan, kita refresh. Lihat judul daftar barangnya itu ada di sebelah kiri. Kenapa? Karena judul ini disimpan di luar table. Nah, supaya bisa ikut gitu kan, pada saat kita ada perubahan perataan atau posisi dari tabelnya, kalau gini kan aneh. Gitu. Nah, supaya ikut ke tengah, maka di sini sebaiknya judulnya itu disimpan dalam table setelah table buka. Nah, di sini coba saya tetap ya komentarnya di sini uh, tidak saya buka, ya dihapus komentarnya, maka nggak ada judulnya. Nah, berarti apa yang ada di komentar di sini tidak akan kebaca oleh browser. Kayak gitu. Kalau ada tulisan atau apapun, atau misalnya yang lainnya, kan, itu kalau misalnya kita di komentar, maka tidak akan tampil di browser, tidak akan kebaca. Nah, supaya kebaca di sini dihapus komentarnya. Kemudian hapus lagi, simpan lagi. Ctrl S. Kemudian
kita refresh. Oke, demikian tutorial ini saya buat. Jangan lupa untuk di subscribe ya, dan di like videonya supaya saya juga semangat dalam buat materi untuk kalian. Eh, saya setiap video itu materinya beda, nggak akan ngulang-ngulang materi sebelumnya. Nanti untuk yang video yang ketiga tidak akan buat table lagi, kan? Itu tidak akan buat paragraf lagi, kecuali misalnya mau ada penggabungan paragraf dan gambar. Itu. Jangan lupa di subscribe dan eh, di like videonya. Kalau misalnya ada pertanyaan, eh, kirim aja di komentar, nanti saya jawab. Saya pengalaman sebagai programmer, full stack developer, perusahaan swasta. eh, saya ingin berbagi ilmu dan tips bagi kalian yang mau jadi programmer. Jadi nanti kalian bisa tahu mau jadi programmer itu dari mana dulu. Dalam hal ini kita belajarkan dari front end dulu. Kemudian setelah front end baru database, kemudian baru back end. Oke, eh, terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.